Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dengan satu topik, siapa aku saat tidak ada orang yang melihat. Dikisahkan suatu hari seorang ayah sedang mengumpulkan keempat anak-anaknya untuk merundingkan bagaimana mereka bisa mengatasi persediaan makanan mereka yang makin menipis diakibatkan musim kemarau yang berkepanjangan. Dari hasil perundingan itu, sang ayah kemudian memutuskan untuk mencuri ladang jagung milik seorang kaya di kampung mereka. Dengan alasan si orang kaya itu tidak akan dirugikan oleh aksi mereka. Esoknya subuh-subuh mereka berlima pergi ke ladang jagung yang akan menjadi sasaran pencurian mereka. Sang ayah membagi tugas kepada keempat anak-anaknya. Seorang di sebelah utara, seorang di sebelah timur, dan seorang lagi di sebelah barat. Sedangkan si bungsu disuruh menunggu di sisi selatan sambil berkata, "Nak, kamu tunggu di sini ya, amati dan hati-hati. Jikalau ada orang yang melihat kita, segera beritahu kepada kami." Kemudian sang ayah segera menuju ke lahan sasaran mereka. Ketika sedang memulai aksi daripada pencurian mereka, si bungsu kemudian berseru, "Ayah, ayah, ada yang melihat kita." Sang ayah kaget dan segera menghampiri si bungsu. "Mana? Siapa?" Dengan tenangnya si anak kemudian mengangkat tangannya dan menuju ke atas. Tentu yang dimaksud adalah Tuhan. Mendengar seruan si bungsu itu, sang ayah mengurungkan niatnya untuk mencuri jagung karena malu atas pernyataan anaknya yang bungsu itu. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 11 ayat 4 berbunyi demikian. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara, ada satu lagu anak sekolah minggu yang mirip dengan pernyataan atau kisah di atas. Seperti ini lagunya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Pernah nggak sih anak-anak melihat seorang tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk mencuri gara-gara dia melihat CCTV mengamati akan aksi mereka? Alkitab memberikan contoh kepada kita tentang seorang yang bernama Gehazi yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 hingga ayat 27 berbunyi demikian. Berfikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawab Gehazi, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambil 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka itu mengangkut semuanya di depan Gehazi.
Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan perak itu engkau memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan penuh kusta, putih seperti salju. Soal kisah Gehazi ini menceritakan tentang apa adanya diri kita ketika orang tidak melihat kita. Ini bicara tentang masalah karakter, tentang kejujuran, kesetiaan seseorang, kebaikan, dan sebagainya. Suatu cara hidup yang transparan atau tidak hidup dengan dua muka. Yang berarti ketika ketemu orang begitu baik, sopan, terlihat jujur. Namun ketika orang tidak melihatnya, dia menjadi orang yang berbeda sama sekali. Bukankah diceritakan ada beberapa tokoh yang juga hampir mirip-mirip? Yusuf ketika tidak ada orang yang melihatnya, dengan diam-diam dia ingin coba untuk menceraikan Maria supaya tidak membuat malu. Tetapi kemudian malaikat Tuhan menegur dia. Petrus pernah ditegur dengan keras oleh Rasul Paulus karena dia bermuka dua atau munafik di dalam pelayan dia kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi ketika dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, dia berbuat seolah-olah dia menjadi orang Yahudi. Raja Ahab sebaliknya, di depan orang maupun di luar atau tidak dilihat orang, dia memang jahat adanya. Saul pernah menyamar untuk bertemu dengan seorang wanita pemanggil arwah karena dia takut diketahui banyak orang dan hukumannya adalah mati. Saudara dikasih Tuhan Yesus, hidup transparan itu berarti hidup seperti di akuarium. Semua orang bisa melihat kita, bisa menilai kita, bisa melihat apa adanya diri kita tanpa ditutupi. Itu berarti kita belajar untuk menjadi apa adanya kita tanpa bermuka dua. Ini berarti adalah sebuah keberanian sikap kita masing-masing untuk berbeda dengan orang banyak, atau boleh katakan berani bersikap untuk melawan arus. Contoh sederhana, jikalau teman-teman kita terbiasa merokok, suka bermabuk-mabukan, atau minum minuman keras, atau suka membolos, kita berani untuk menolak ketika mereka mengajak kita untuk terlibat di dalamnya. Walaupun akibatnya tentu kita dikucilkan atau dikatakan sok suci. Atau jika seorang menghadapi ujian atau ulangan di kelas-kelas, beberapa orang atau banyak orang melakukan pencurian atau menyontek. Tetapi beranikah kita bersikap untuk tidak melakukan itu? Dan mungkin kita berani menegur ketika ada orang yang melakukan kesalahan itu. Dengan konsekuensi juga sama, yaitu kita akan dikucilkan, dianggap sok suci. Atau dalam hal yang lain, ketika dalam masa-masa pandemi ini kita belajar atau kita sekolah dengan sistem online, benarkah kita betul-betul serius atau dengan serius kita mempersiapkan mata pelajaran kita, atau setiap kali mata pelajaran kita dengan betul-betul serius mempersiapkan semuanya itu? Atau hanya asal bergabung dengan Zoom, tetapi sebenarnya kita masih pakai baju tidur?
Atau sambil tidur-tiduran kita mendengar guru memberikan mata pelajaran tersebut. Atau sambil makan kita sambil belajar. Bahkan ada sebagian yang mungkin juga yang belum mandi. Apakah kita akan melakukan seperti orang-orang yang lain? Saudara, menjadi transparan adalah menjadi apa adanya diri kita di hadapan Tuhan. Ketika sekelompok orang menggosipkan kejelekan seseorang atau sekelompok orang, apakah kita turut menikmati gosip-gosip itu atau malah menambah-nambah gosip itu supaya semakin seru, atau kita melakukan tindakan yang sebaliknya? Hidup dengan transparan berarti kita mulai belajar untuk selalu bersyukur apapun keadaan kita. Bukan pada waktu lancar. Ketika kesulitan, apakah kita tetap bersyukur? Ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, apakah kita tetap bersyukur? Selain melakukan hal itu, kita juga melalui kehidupan apa adanya hidup kita atau menjadi seorang yang transparan, bukan untuk reputasi, yaitu supaya dilihat orang bahwa kita ini adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang setia. Bukan untuk reputasi, bukan juga untuk prestasi, yaitu kesuksesan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua supaya dilihat orang bahwa kita ini orang yang baik, dilihat oleh orang tua kita untuk dipuji, supaya kita mendapat gelar kita orang penurut, anak yang baik. Tetapi biarlah kita yang lakukan semuanya ini, yang kita kerjakan semuanya ini adalah memang karena kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 demikian, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu berarti sebuah keinginan dari Rasul Paulus mengingatkan setiap kita untuk selalu memberikan yang terbaik, walaupun itu di hadapan manusia. Tetapi kita lakukan itu seperti seolah-olah kita lakukan untuk Tuhan. Ini tidak hanya dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi dia juga melakukannya. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 10 Rasul Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih Allah yang menyertai aku. Saudara, kata bekerja lebih keras atau lebih giat itu berarti sesuatu yang dikaitkan dengan masalah etika atau karakter. Ini bukan sekedar karena kita masih muda, kita masih energi, kita masih banyak talenta dan karunia, maka kita bekerja lebih keras. Dan nanti kalau suatu tua kita bisa santai-santai, tidak. Tetapi semua dikerjakan oleh Rasul Paulus karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa. Dia tahu hidup dia yang lalu adalah hidup yang berantakan, bobrok. Yang dia lakukan adalah membunuh anak-anak Tuhan. Maka ketika dia diampuni, dikasihi Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dia membalasnya dengan bekerja lebih keras. Bukan hanya ketika dilihat banyak orang, tidak dilihat orang pun dia melakukan semuanya dengan begitu luar biasa giat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah sejak muda kita menjadi anak-anak yang transparan, apa adanya, baik di depan guru maupun tidak ada guru, di depan orang tua maupun ketika orang tua tidak ada, di depan teman-teman kita maupun ketika orang lain tidak ada. Siapa kita ketika kita sendirian, ketika kita di kamar, ketika tidak ada seorang pun melihat kita? Mari semua kita lakukan untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami rindu Tuhan terus memimpin, memberkati hidup kami. Supaya kehidupan kami adalah menjadi kehidupan yang makin hari makin menyerupai Kristus. Hidup apa adanya. Menjadi seorang yang otentik, menjadi seorang yang betul-betul jujur di hadapan semua orang. Sehingga ketika orang melihat kami, orang diberkati, terberkati oleh kehidupan kami. Berkati setiap kami, walaupun kami masih muda, kami bisa melakukannya untuk boleh jujur, untuk kami boleh setia, untuk kami boleh menjadi baik, bukan hanya ketika ada orang melihat kami, tetapi ketika orang tidak melihat kami. Berkati setiap anak-anak ya Tuhan, supaya mereka boleh terus dipakai oleh Tuhan, diberi hikmat untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.